Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1P4 akan mempresentasikan mengenai pengamatan lapang situ gede, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk kelompoknya sendiri, pertama ada Rafli Mujaki Rahman, Pianda Kamila Ajahra, Sri Inayah, serta Mariana Inelda Veneti Rumah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, air merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menunjang berbagai kebutuhan manusia. Danau Situ Gede ini menjadi salah satu sumber air permukaan utama di Kota Bogor yang memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan juga sosial. Yang ketiga, keberadaan bangunan air seperti spillway, intake, dan saluran pengatur debit berperan penting dalam menjaga kestabilan muka air dan kualitas ekosistem danau. Sehingga perlunya identifikasi dan evaluasi menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan Situ Gede. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka di mana di sini Danau Situ Gede ini berfungsi sebagai tampungan air, kawasan lindung, dan memiliki potensi besar untuk rekreasi atau ekowisata. Yang kedua ada bangunan hidrolika, di sini berperan sebagai pengatur atau pengendali aliran air untuk irigasi, pengendalian banjir, dan juga kebutuhan teknik lainnya. Selanjutnya ada saluran inlet, di mana saluran ini mengarahkan aliran masuk menuju struktur utama dan harus didesain agar alirannya stabil. Selanjutnya ada saluran outlet di mana saluran ini menyalurkan air keluar dari waduk atau bendung dan harus mengurangi kehilangan energi serta resiko hilir, erosi hilir. Selanjutnya ada gorong-gorong di mana mengalirkan air di bawah jalan atau tanggul dan harus menyesuaikan kapasitas aliran serta kondisi hulu hilirnya. Next. Kita masuk ke metodologi. Di sini lokasinya di Danau Situ Gede, Kota Bogor, Jawa Barat. Waktu kita melakukan pengamatan itu ada di Kamis 20 November 2025 dan juga Rabu 26 November 2025. Tujuan dari pengamatan Situ Gede ini sendiri untuk mengidentifikasi berbagai bangunan hidrolika yang terdapat di area tersebut, mencakup jenis, fungsi, ukuran, serta permasalahan yang dijumpai di lapangan. Alat bahan yang kita gunakan di sini ada meteran, alat dokumentasi, alat tulis, software AutoCAD dan juga Microsoft Word. Selanjutnya di sini ada prosedur pengamatan situ gede. Pada bagian hasil dan pembahasan pada kawasan Danau Situ Gede, Situ Gede sendiri adalah danau buatan di Desa Situ Gede yang dibangun tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kawasan ekologis dan rekreasi bernilai historis dengan potensi wisata berkelanjutan. Selain itu, termasuk kawasan lindung dan berdekatan dengan hutan penelitian CIFOR. Selain itu juga, dengan batas wilayah pada timur ada Kelurahan Semplak dan Bubulak, kemudian pada sebagian selatan ada Balumban Jaya dan Bubulak, dan juga pada bagian barat ada Desa Cikarawan. Adapun juga luas kawasan Situ Gede sekitar 20 hektar dengan 25% berupa badan air dengan kedalaman hingga 8 meter. Selanjutnya pada titik pengamatan 1, pada titik pengamatan 1, pertama saluran berukuran 2,5 meter dengan gorong-gorong 2 meter dan tinggi saluran 1,5 meter dan juga kedalaman air 0,5 meter. Kedua, aliran tersebut cukup baik dan tidak terdapat sampah yang menghambat. Dan ketiga, kerusakan ditemukan pada dinding saluran berupa retakan, lubang, dan pelapukan beton. Kemudian adanya vegetasi liar yang tumbuh di sisi saluran menunjukkan minimnya pemeliharaan. Kemudian juga pada dasar saluran tertutup sedimen tipis sehingga menyebabkan pendangkalan bertahap. Pada titik pengamatan 2, berfungsi sebagai saluran inflow menuju Danau Situ Gede. Terhubung juga dengan saluran di titik 1, sehingga aliran dari hulu dapat dialirkan dengan baik. Kemudian, ada jalan setapak selebar 0,4 meter di atas gorong-gorong, sementara lebar berada dalam kedalaman 0,2 meter. Kemudian juga berperan sebagai prasarana utama pengaliran air ke danau. Nah, untuk selanjutnya, pada titik pengamatan 3, itu ada berada di titik koordinat dengan latitude -6,554666 dengan longitude 106,750263.
Nah, pada titik 3 ini merupakan bagian aliran keluar yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari danau situ gede itu sendiri. Kemudian pada area tersebut terdapat mercuk serta pintu air seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut. Nah, bagian akhir saluran outletnya terdapat gorong-gorong berbentuk silinder. Berdasarkan hasil observasi yang telah kita lakukan, kondisi saluran outlet ini tergolong yang paling baik dan terpelihara dari titik-titik lainnya. Ditandai dengan pintu air yang masih berfungsi, serta tidak ditemukan kerusakan yang sangat berarti. Dan pada struktur saluran ini masih tersedia tumpukan sampah, namun tidak separah di titik-titik lainnya. Kemudian dimensi saluran outlet mencakup lebar 7 meter dan panjang 92 meter. Pintu air ini menggunakan tipe manual vertical underflow dengan lebar 1 meter dan tinggi bukaan sekitar 1 meter. Mercunya ini memiliki lebar 2,4 meter. Next. Untuk selanjutnya itu ada titik pengamatan 4 dengan titik koordinat atau latitude di minus 6,554,724 dan longitude 106,749958. Nah, titik 4 ini merupakan saluran masuk inflow menuju situ gede yang berasal dari cabangan aliran ke arah kanan. Kemudian, alur aliran ini tidak terlihat jelas karena tertutup vegetasi rawa yang rapat, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Sehingga pergerakan air diperkirakan lambat akibat aliran melalui tanah jenuh air dan sela-sela tumbuhan. Kemudian, kondisi lokasi ini memiliki tepian yang landai dan dasar yang berlumpur halus. Kemudian juga di kondisi existing yang telah kita temukan pada hasil observasi, itu ditemukan sampah domestik serta endapan lumpur yang menandakan kecepatan aliran rendah dan terjadi pengendapan. Next. Nah, untuk titik terakhir yaitu titik pengamatan 5 itu terdapat di titik koordinat latitude di minus 6,55051 dengan longitude 106,746203. Nah, dari titik pengamatan 5 ini merupakan aliran utama inflow yang membawa air menuju situ gede melalui saluran permukaan. Untuk bangunannya sendiri itu terletak di pinggir jalan C4. Kemudian di sini juga terdapat pintu air untuk mengalihkan aliran berlebih ke drainase yang terhubung dengan bangunan terjun dan kolam olah yang tidak terfoto di gambar tersebut. Kemudian saluran juga mengalami sedimentasi sehingga kapasitas alir berkurang dan membutuhkan pengerukan. Bisa dilihat juga kondisi existingnya itu seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu kemudian di situ juga terdapat pintu air berjenis manual vertical underflow dengan dimensi lebarnya itu 1 meter dan tinggi bukaannya di 0,4 meter. Kemudian dapat dilihat dari kondisi existingnya ini pintu air tidak berfungsi dengan baik karena kerusakan penumpukan sampah yang menyumbat aliran tersebut. Next. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi dan perbaikan. Yang pertama adalah prioritas perbaikan dilakukan dengan memulihkan kapasitas infrastruktur hidrolika, terutama pada tempat saluran inlet. Nah, pada titik 1 dilakukan penambalan dinding retak dan penguatan beton yang tergerus. Lalu untuk titik 5 dilakukan revitalisasi pintu air, termasuk perbaikan mekanikal dan pergantian komponen macet. Diperlukan sistem pemeliharaan yang lebih teratur melalui jadwal rutin seperti inspeksi pintu air, penggerukan lumpur, dan pembersihan gulma. Nah, selain itu, pada titik 4 dilakukan dengan pembersihan vegetasi. Vegetasinya rawa untuk membuka kembali jalur aliran menuju danau. Nah, normalisasi perlu dilakukan dengan penggerukan sedimen di titik 1 dan titik 5 yang mengalami pendangkalan berat. Nah, sedangkan untuk penanganan sampah di titik 5 dapat diperbaiki dengan pemasangan trash boom dan penyediaan tempat sampah di area pemukiman. Jadi secara kesimpulan, kalau pengamatan bangunan hidrolika di kawasan situ gede, itu yang pertama adalah satu ada ketimpangan kondisi infrastruktur, yaitu pada outlet titik ketiga kondisi baik dan terpelihara. Tetapi pada inlet di titik 1 dan 4 dan 5 itu mengalami kerusakan yang signifikan dan penurunan fungsi. Untuk kerusakan fisik atau struktural, yaitu terjadi keretakan dinding saluran, pelapukan beton, dan kerusakan pada pintu air. Nah, ketiga ada hambatan aliran air, yang pertama ada tingginya tingkat sedimentasi, penumbuhan vegetasi liar yang menutupi alur air, dan penumpukan sampah domestik yang menyumbat saluran utama. Dan akar permasalahannya lagi adalah kurangnya pemeliharaan rutin yang optimal.
Lalu untuk sarannya sendiri, yang pertama ada perbaikan struktur dengan menambal dan memperkuat dinding saluran, dan juga normalisasi saluran. Terakhir adalah manajemen peliharaan, baik berupa jadwal rutin dan juga sinergi dari masyarakat itu sendiri. Lalu untuk daftar pustakanya, jadi dengan demikian presentasi dari kelompok 1 P4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.